Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 150 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 13 November 2021 dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alani ido ubahen namar sitaononau, alaidang maila audisi, ai hutadado ibana na huha porseai, jalapos dorohaku, margogo ibana mangaramoti na pinalumehon na itu au, ro diari sogoti." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sabar menjadi salah satu cara untuk bertahan dalam menghadapi masalah dan tantangan. Namun, menjadi sabar bukanlah hal yang mudah. Butuh jiwa yang besar untuk dapat mempraktekannya. Cara untuk melatih kesabaran bisa dilakukan dengan berdoa, membaca meresapi firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan sabar di dalam Yesus Kristus menghadapi manusia berdosa. Tentunya kata-kata itu tak hanya dapat menjadi penyemangat diri, tetapi itulah hidup kita. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Di balik kesabaran pasti ada hikmahnya. Yakinlah, hidup memang penuh dengan rintangan, penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Tetapi semua itu, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk umatnya yang mau tetap berusaha dan pantang menyerah karena namanya. Kata kesabaran dalam bahasa Yunani makrotumein menjelaskan seseorang yang dibuat marah oleh orang lain tetapi tidak membalas dengan kemarahan. Sebenarnya orang ini bisa dengan mudah membalas dendam, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Pada prakteknya hal ini tidak mudah dilakukan karena keinginan daging adalah melakukan pembalasan, melakukan hal buruk. Namun orang yang percaya kepada Yesus dimampukan untuk melakukan dengan tidak membalas,
karena kita menghargai kasih Yesus yang sudah sedemikian besar menderita untuk menghapus, mengampuni dosa kita. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus mengirim suratnya kepada Timotius, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Paulus sadar bahwa dirinya yang semula orang penghujat, penganiaya, tetapi karena Tuhan bisa berubah, karena kasih karunia Tuhan, dia berubah. Sebagai orang yang paling berdosa, Paulus merasakan Yesus menunjukkan segala kesabarannya dalam merubahnya. Paulus merasakan bahwa Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya baginya untuk mengubahnya. Kehidupan Rasul Paulus boleh menjadi tiruan, menjadi teladan bagi kita bahwa kesabaran Tuhan sanggup mengubah seseorang. Kadang kita sulit atau tidak mungkin bisa berubah, atau orang lain sulit untuk berubah karena kurang sabar. Menaati firman Tuhan dengan penuh kesabaran, tidak ada hal yang tidak mungkin dan untuk diubahkan. Kalau saat ini kita tengah berhadapan dengan orang yang begitu buruk tabiatnya, menganiaya, membuli hidup kita, atau dengan ucapan dan perbuatan yang menyakitkan, ingatlah Rasul Paulus. Paulus bisa berubah karena Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan anugerah Tuhan Yesus, mari kita menunjukkan kesabaran kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu, meniru Tuhan Yesus yang penuh kesabaran menerima kami orang berdosa, bahkan menghapus dosa kami. Pelihara dan berkatilah kami yang hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya kepadamu. Berilah kami kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh, dan penyangkalan diri, agar kami sabar dan tabah menderita, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 150 ayat 4. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.